Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channelnya para Laskar Ngarit Bro Gondrong anak kampung. Di sini saya akan mereview beberapa peternak sapi yang ada di benua Afrika. Jangan lupa subscribe-nya ya kawan-kawanku. Sering kali menjelaskan bagaimana kondisi peternakan di beberapa belahan dunia seperti Australia dan benua Amerika serta benua Eropa lainnya. Di sini Gondrong anak kampung akan mereview tentang peternak sapi yang ada di benua Afrika. Benua yang terbilang memiliki wilayah yang cukup gersang dan kering, ternyata memiliki peternakan yang sukses dan berkembang. Benua Afrika memiliki iklim yang mirip dengan negara Indonesia, yaitu tropis. Namun, perkembangan populasi sapi di sana cukup banyak. Padahal, Afrika terkenal sebagai daerah yang panas. Berikut adalah ulasan mengenai kondisi peternakan sapi di Afrika Selatan. Afrika Selatan adalah suatu negara yang terletak di benua Afrika sebagian selatan. Sistem pemerintahan di sana banyak dilakukan dalam bentuk industri, yaitu ranch atau pastural. Sapi-sapi akan digembalakan di sebuah padang penggembalaan yang luas dengan rumput sebagai pakannya. Sistem penggembalaan di peternakan sapi Afrika Selatan hampir sama dengan yang ada di benua lainnya. Sapi-sapi akan dilepaskan untuk berolahraga atau mencari makan dengan diawasi oleh seorang koboi yang menunggangi seekor kuda. Koboi itu bertugas menggiring sapi dari satu tempat ke tempat lain dan turut mengawasi sapi-sapi tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun jenis sapi yang banyak dipelihara oleh peternakan Afrika Selatan adalah sapi Brangus, Brahma, Ankol, Watusi yang merupakan ras sapi murni asli yang berasal dari Afrika. Namun, mayoritas jenis sapi yang ada di sana adalah Brahma. Karena jenis sapi ini memiliki ketahanan terhadap cuaca. Selain tahan terhadap cuaca panas yang ekstrim, sapi Brahman juga memiliki adaptasi yang sangat baik terhadap pakan yang diberikan di sana. Mereka adaptif terhadap pakan-pakan kering yang bisa digunakan oleh para peternak di Afrika Selatan. Selain itu, jenis sapi ini juga memiliki daya tahan tubuh yang sangat baik, sehingga tidak mudah terserang penyakit atau virus. Hal inilah yang membuat para peternak tertarik untuk memelihara dan mengembangkan jenis sapi Brahman itu. Hanya saja arena yang digunakan oleh Afrika Selatan lebih kecil daripada yang ada di benua Eropa, karena mereka hanya menggunakan untuk mempertontonkan sapi mereka, tidak seperti contoh halnya Spanyol yang mengajukan adu banteng dengan seorang matador. Peternakan sapi Afrika memiliki populasi sekitar 14 juta ekor sapi yang berhasil membuat mereka menjadi salah satu bentuk agribisnis utama dan mengkonsumsi rata-rata sekitar 15-16 kg daging merah setiap tahunnya. Dari keseluruhan populasi tersebut, sebagian besar terdiri dari bred lokal dan asli, serta sekitar 3/4-nya didominasi oleh peternak lokal Kenya. Pada awalnya, para peternak sapi Kenya Afrika lokal mengembalakan sapinya dan dapat memiliki hingga 200 ekor ternak.
memeliharanya selama 5-10 tahun tanpa sekalipun menjual salah satu dari mereka dengan tujuan sebagai stok. Namun, kekeringan datang dan memusnahkan hampir 70% stok sapi mereka. Hal ini tentu saja membuat peternak lokal rugi besar-besaran dan putus asa, hingga akhirnya sistem feedlotting masuk ke negara Kenya dan mulai dikembangkan di mana-mana. Feedlotting adalah istilah yang digunakan untuk proses mengandangkan sapi dan memberikan mereka pakan berkualitas tinggi untuk membentuk daging dan menaikkan bobot tubuhnya. Sama sepertinya dan sistem feedlotter di Indonesia. Durasi yang diperlukan bervariasi mulai 60-120 hari. Selama masa pengembukan ini, sapi-sapi akan diberikan pakan secara teratur untuk mendapatkan bobot badan yang maksimum. Dalam masalah breeding, dulunya peternak sapi Kenya Afrika hanya menggunakan sistem kawin sedarah yang mengakibatkan menurunnya kualitas jenis sapi yang dihasilkan. Postur tubuh yang lebih kecil, kurang produktif, dan memiliki risiko mengalami kecacatan yang lebih besar. Untungnya, saat ini di sana sudah mulai dikembangkan sistem inseminasi buatan yang akhirnya bisa menghilangkan tradisi inbreeding di sana. Hal ini membuat sapi-sapi menjadi jauh lebih produktif, tahan terhadap penyakit dan parasit, serta menghasilkan daging dan susu dengan kualitas yang lebih baik. Adapun cara pemberian pakan-pakan yang bisa digunakan di negara Kenya berasal dari produk perkebunan lokal seperti biji jagung, biji kapas, biji bunga matahari, dan premik yang tersedia dari berbagai produsen. Hubungkan diri dengan sapi. Setiap hari suku Mundari mandi dengan urin sapi. Di benua Afrika terdapat sebuah negara yang bernama Sudan Selatan. Negara ini berusia 11 tahun dan merupakan negara baru yang ada di dunia. Di Sudan Selatan terdapat suku yang unik dan menarik dikenal sebagai suku Mundari. Salah satu hal yang membedakan suku ini adalah keistimewaan mereka terhadap sapi. Dalam kehidupan sehari-hari, suku Mundari menghubungkan diri mereka dengan sapi dan menganggapnya sebagai simbol kekayaan, status, dan kehidupan mereka. Bagi orang luar suku Mundari, apa yang dilakukan suku ini dalam kehidupan mereka sehari-hari sangat aneh. Kehidupan suku kecil Mundari di Sudan Selatan memang berputar tak jauh dari sapi. Tak heran, sapi bagi suku Mundari adalah hewan yang begitu berharga. Sapi menunjukkan status kekayaan juga sebagai mahar. Tapi apa yang mereka lakukan bukanlah sesuatu yang aneh bagi suku Mundari. Setiap hari atau pada hari mereka memanfaatkan air urin sapi untuk membasuh muka bahkan mandi. Bagi mereka cara seperti itu bisa mencegah infeksi kulit serta membuat rambut mereka berubah warna. Tak sampai di situ, mereka juga menghisap susu segar langsung dari puting sapi.
Suku Mundari juga mengolesi abu berwarna coklat muda di tubuh mereka. Abu yang terbuat dari sisa pembakaran kotoran sapi ini fungsinya sebagai antiseptik dan melindungi gigitan nyamuk.